Hai, aku Kirana Ganesha Prasetyo dari Universitas Hasanuddin. Kali ini kita akan membahas sama-sama tentang morfologi kepiting bakau atau Scylla serrata. Kepiting bakau atau Scylla serrata memiliki bentuk karapaks yang agak bulat, memanjang, pipih sampai agak cembung. Panjang karapaks berukuran kurang lebih 2/3 ukuran lebar karapaks. Secara umum, karapaks kepiting bakau terbagi atas 4 area, yaitu area pencernaan atau gastric region, area jantung atau cardiac region, area pernapasan, branchial region, dan area pembuangan, hepatic region. Pada bagian tepi anterolateral kiri dan kanan karapas atau pada branchial region, terdapat 9 buah duri dengan bentuk dan ketajaman yang bervariasi. Sedangkan pada bagian depan karapaks atau pada gastric region, tepat di antara kedua tangkai mata, terdapat 6 buah duri kokoh di bagian atas dan 2 duri kokoh di bagian bawah kiri dan kanan. Sepasang duri pertama pada bagian anterolateral kiri dan kanan karapas, serta 2 pasang duri pada bagian atas dan bawah karapaks, berada dalam posisi mengelilingi rongga mata dan berfungsi melindungi mata. Duri-duri pada bagian depan karapaks memiliki bentuk dan ketajaman yang bervariasi, sehingga menjadi salah satu faktor pembeda dalam klasifikasi jenis kepiting bakau. Mata kepiting bakau dilengkapi dengan tangkai mata, dilindungi oleh dinding rongga mata yang menyerupai duri-duri besar dan kokoh yang terletak pada bagian dahi karapaks. Apabila berada dalam keadaan terancam, tangkai mata akan ditempelkan rapat-rapat dalam rongga mata, sehingga yang tampak hanyalah duri-duri tersebut. Mata kepiting bakau merupakan mata majemuk, karena mata kepiting bakau tersusun dari ribuan unit optik yang disebut omatidia, di mana omatidia terdiri atas kumpulan lensa cahaya berbentuk kerucut dan sekelompok sel sensor atau sel retinular yang mengandung pigmen sensitif cahaya. Seperti krustasea pada umumnya, kepiting bakau juga memiliki sepasang antena yang berada pada bagian dahi karapaks, yakni di antara kedua rongga mata. Antena ini berfungsi sebagai organ peraba dan perasa yang dapat mendeteksi secara mendetail perubahan pada pergerakan air. Mulut kepiting bakau terletak pada bagian ventral tubuh, tepatnya di bawah rongga mata. Mulut kepiting bakau terdiri atas 3 pasang rahang tambahan atau maksiliped berbentuk lempeng, yaitu maksiliped 1, maksiliped 2, dan maksiliped 3. Ketiga maksiliped secara berurutan tersusun menutupi rongga mulut. Tiap pasang maksiliped dilengkapi rambut-rambut halus yang berfungsi sebagai alat peraba atau perasa untuk mendeteksi makanan. Kepiting bakau memiliki 5 pasang kaki, yaitu sepasang kaki penjepit atau cheliped, 3 pasang kaki jalan atau periopod, dan sepasang kaki renang atau pleopods. Tiap kaki kepiting bakau terdiri atas 6 ruas, yaitu coxa, basilicum, merus, carpus, propondus, dan dacilus. Cheliped sangat berperan dalam aktivitas makan. Strukturnya yang kokoh terutama pada bagian chela dilengkapi dengan gigi-gigi yang tajam dan kuat untuk mencabik-cabik makanannya. Cheliped juga berfungsi sebagai alat bertarung untuk pertahanan diri jika kepiting bakau merasa terancam oleh predator. Maka kepiting bakau akan bergerak mundur, sedangkan kedua chelipednya diangkat tinggi ke atas dengan posisi chela membuka. Seringkali kepiting bakau melepas atau memutuskan chelipednya sebagai strategi membebaskan diri dari pemangsa. Selain berfungsi untuk berjalan, kaki jalan atau peliopods pada kepiting bakau juga berfungsi dalam proses reproduksi. Kaki jalan berfungsi dalam proses penetasan telur, di mana bagian daktilus kaki jalan 2 dan 3 digunakan untuk menggaruk zigot secara terus-menerus sampai butiran-butiran telur terurai dan terlepas dari rambut-rambut pleopod. Kaki renang atau pleopods berbentuk agak membulat dan lebar. 2 ruas kaki renang, daktilus dan propondus, berbentuk pipih.
Kaki renang ini digunakan sebagai alat bantu semacam dayung saat berenang. Abdomen kepiting bakau terletak pada bagian ventral tubuh. Tutup abdomen merupakan organ yang menyerupai lempengan dan merupakan pelindung pleopod atau gonopod. Pleopod yang dimaksud yaitu pleopod yang terdapat pada segmen bagian perut yang termodifikasi. Pleopod pada jantan berfungsi sebagai organ kopulasi sehingga disebut copulatory pleopod. Sedangkan pleopod pada kepiting bakau betina berfungsi sebagai tempat menempelnya massa telur yang telah terbuahi selama proses inkubasi berlangsung, sehingga disebut juga organ pelengkap kelamin. Ukuran dan bentuk dari abdomen serta ruas-ruas pada tutup abdomen merupakan salah satu faktor pembeda jenis kelamin kepiting bakau. Tutup abdomen merupakan pelindung pleopod. Pleopod kepiting bakau betina dilengkapi rambut-rambut yang disebut ovigerossetat. Rambut-rambut tersebut akan tumbuh semakin banyak saat kepiting bakau betina mengalami pergantian kulit untuk kawin.